Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik ulama khususnya dari satu ketua NU kami pengen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Solowi dan di bawah lagu Rumi maupun juga saya usaha yang puji sesuatu walaupun masalah Allah SWT dengan kasar bagi dan punya amanah saudara-saudara bagi dua orang sendiri dan iman Islam sebenarnya atas hingga dokter lalu itu bukan dengan sesuatu menasab mungkin dan Islam yang diunggah setelah itu demi rahmat saya berjalan pada surga Allah dibacakan dengan dijawabkan dari Muhammad SAW. Jadi dibacakan pun dibacakan Tuhan pun suruh dibacakan dari insya Allah pada kedua orang muslim. Amin. Kalau jemaah kampung Solowi yang terhormati kesempatan yang berbahagia ini saya hanya menyampaikan sebuah firman Allah yang mana firman Allah semua yang hadir pada malam hari ini semua pada semuanya, yakni Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5 ya, yang bunyinya akan begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang tadinya bagi dunia alif lam mim hanya alasan dari materi yang maksudnya dan atas yang asli maka itu alif lam mim ini orang mesti dari kita demikianlah kita yang dimaksud dari kitab Al-Quran la raiba tidak dapat diragukan lagi fihi ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya itu apa yang sudah terkandung dalam Al-Quran, apa yang sudah termuat di dalam Al-Quran itu sudah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu firman Allah. Nah,
kita sedang menikah, kita sebagai seorang muslim maupun muslimah tidak boleh ragu-ragu lagi tentang kebenaran Al-Quran. Nah, terus kedua maksudnya, tolong yang Islam, kalau orang putri, terjadi ragu-ragu lagi tentang kebenaran Al-Quran. Nah, untuk apa kan Al-Quran diturunkan di muka bumi ini? Al-Quran diturunkan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan menjadi hujjah sebagai petunjuk lil-muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Al-Quran diturunkan dengan mereka tapi tidak petunjuk umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang berbicara tentang ciri-ciri daripada orang bertakwa, mengenai ciri khas daripada orang yang bertakwa jadi banyak sekali. Antara lainnya yang pertama, yakni alladzina yu'minuna bil-ghaib. Atas ciri tanda-tanda tiang yang bertakwa, intinya yang pertama beriman kepada sesuatu yang gaib. Apa sebut kalau artinya yakni beriman kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Beriman kepada sesuatu yang tidak dapat didengarkan oleh kaki. Beriman kepada sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Beriman kepada sesuatu yang tidak dapat difikirkan oleh otak manusia. Beriman kepada sesuatu yang tidak dapat diselidiki dengan alat-alat yang sebelumnya. Contohnya pun Injil mereka beriman dengan adanya nikmat iman, beriman dengan adanya siksa kubur, beriman dengan adanya nikmat surga, beriman dengan adanya siksa neraka, beriman dengan adanya malaikat, beriman apabila kita bertakwa kepada Allah kita akan masuk surga. Beriman yakin apabila kita ingkar tidak takwa kepada Allah kita akan masuk dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah ciri daripada orang yang bertakwa yang nomor satu dari nomor satu. Nah, kemudian ciri daripada orang yang bertakwa nomor dua yakni wayuqimuna shalah, mendirikan sholat sehari 5 waktu. Jadi menikah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini sebagai ciri daripada orang yang bertakwa. Mendirikan sholat sehari semalam 5 kali. Jangan lupa. Salah sedikit ciri khas daripada orang yang bertakwa nomor 3 ini mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, mempergunakan sebagian rezekinya atau mempergunakan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk hal-hal yang diperdaya di industri. Atau sudah kita pakai harta yang melimpah, mereka ciri dari bertakwa digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya digunakan untuk apa? yakni digunakan untuk infak,
Walaupun dan saya mencuri daripada orang yang mengerti. Salah pun tanda-tanda yang takwa yang sekawan ini mereka walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada ilaika, kepada kita Muhammad SAW, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kitab yang wajib kita imankan yang wajib sekawan. Yang pertama bagi mereka kitab Zabur. Kitab Zabur mereka wahyu saking Gusti Allah yang diturunkan dengan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua kitab Taurat. Sana kitab Taurat ada. Ya, Taurat betul-betul diseret. Kitab Taurat ketika wahyu saking Allah dengan satu diturunkan dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang nomor 3 kitab Injil beliau wahyu saking Gusti Allah yang diturunkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang terakhir diturunkan dari Gusti Allah kepada Nabi yang terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran wahyu yang terakhir. Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah Al-Quran tidak ada wahyu lagi. Diturunkan pula kepada Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul lagi. Terus wonten bilang, walaupun serbatnya sebesar tampang ini, jubahnya sampai menyengsel tanah, bahasa Arabnya masih anak itu biarpun akan dados nabi. Nah, dua manusia selaku yang Islam baik lagi memerlukan wajib untuk tidak berkelahi. Itulah nabi-nabi dan silakan. Nah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kitab yang sama diturunkan dari Gusti Allah dimakan para Rasul, begitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, semuanya mereka memerintahkan agar supaya manusia itu memerintahkan agar supaya manusia mengisahkan Allah, memperbuatkan hanya kepada Allah. Dilarang keras untuk memperbuatkan selain Allah. Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh dihilangkan. Pendek kata seluruh para Rasul, begitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua para Rasul tidak boleh dihilangkan. Nabi dan Rasul itu pesuruh Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah Nabi diutus untuk menyampaikan risalah Islam, syariat Islam.
atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok ciri daripada orang betapa Indonesia beriman kepada tangkap yang Nabi turunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ciri daripada orang betapa Islam atau yang menerima yang dibawa hidup, yakin akan terjadinya kiamat kubur. Kiamat itu ada mata buruk sampai sama betul warta. Kiamat punya wonten kali-kali. Yang pertama kiamat sugro, yang kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubur, yang kiamat besar. Kiamat secara besar. Nah, mengenai kiamat sugro, mereka sekarang pun sudah terjadi di mana-mana tempat. Contohnya pun di mereka tempat ini termasuk kiamat di Beliung, mereka di kiamat kecil, tsunami, banjir, gunung ketun, tanah longsor, dan lain-lainnya. Itu semua kiamat kecil, kiamat sedang itu sudah terjadi di mana-mana. Anaknya kiamat kubro belum terjadi. Kapan terjadinya kiamat kubro? Allah besok. Sebab kiamat kubro itu secara totalitas seluruh alam semesta menyok bagi hancur ingkang kekal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila kiamat kubro tidak bisa dilakukan. Nah, terus wonten tiyang kok ngendika meramalkan bahwa besok tahun 2030 akan terjadi kiamat kubro, banyak pun tidak bisa mau rasa mungkin. Jadi ramal kesia ya. Terus kiamat kubro itu kan tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada tanda-tandanya mengenai kiamat kubro. Mulai tanda-tanda kiamat kubro buat kita jelas saja waktu dari mereka mungkin sudah terjadi pun bijak satu sekali. Terus dirinya sekali dalam pertama menerima izin beliau yakin akan terjadinya kiamat kubro. Kalau jamin terhormati, kalau itu kita berkata-kata sebab pendekatan tidak satu bermanfaat ya. Kalau ternyata ikut ke saudara-saudara ya, saudara-saudara, doa pangok, gitu. Jadi boleh berpindah-pindah akan timbul kata saja. Jadi buatan apa-apa senasol, tamu sedikit. Di dalam kita mengkaji ada semua masalah. Selalu berikhlas. Insya Allah pahala yang sangat besar. Pahala ini amin. Tapi saya yakin ibu-ibu bapak-bapak yang menanggung dalam mereka sampai ikhlas. Amin. Mohon yang gudel. Sebab mohon yang gudel ini salah ibu beli. Ibu itu sekarang ngaji ini gudel. Kayak ustaznya pernah mulai ngecek semitan asal guru. Tetapi insya Allah ibu-ibu bapak yang menanggung dalam mereka sampai ikhlas dah. Bila insya Allah kita berada pahala yang sak kata itu jadi kita mudah kita ujuk buat ternyata. Terima kasih kawan bisa dipelajari sama-sama sedikit mungkin bermanfaat. Terima kasih sekalian.